Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan yang sama, yaitu tentang PDB pengeluaran. Kita akan membahas tentang investasi ya, yang diukur oleh pembentuk modal tetap bruto atau PMTB. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita melihat terdapat beberapa grafik antara hubungan beberapa negara maju ya, terkait negara maju secara GNP-nya, dan kita lihat korelasinya terhadap PMTB bahwa adanya penurunan ya setelah mereka menjadi negara maju. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas faktor-faktor apa yang sekiranya dari beberapa temuan jurnal ya yang menyebabkan beberapa negara tersebut mengalami penurunan setelah menjadi negara maju. Pada slide ini kita akan membahas tentang penurunan pembentuk modal tetap bruto yang terjadi di Singapura, bahwa penurunan ini terlihat adanya kontraksi sebesar 2,6% pada tahun 2014 dan 1,0% pada tahun 2015. Nah, terutama ini berdasarkan literatur disebabkan oleh penurunan dalam private investment. Hal ini mengindikasikan terdapat dua dampak, yaitu bisa terjadi karena tekanan ke bawah terhadap pertumbuhan PDB dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjangnya penurunan ini dapat mengurangi intensitas modal ekonomi. Pada grafik pertama menunjukkan total GFCF atau Gross Fixed Capital Formation, atau bahasa Indonesia adalah pembentuk modal tetap bruto, yang mengalami fluktuasi sejak tahun 2001 sampai 2015 yang terjadi di Singapura. Nah, dengan tren penurunan nyatanya setelah tahun 2013, grafik kedua memisahkan kontribusi dari public investment ya, public PMTB ini, dan private PMTB. Nah, di mana terlihat bahwa sektor swasta memiliki kontribusi yang negatif yang signifikan dalam beberapa kuartal. Jadi adanya penurunan kontribusi yang terjadi di Singapura ya, terutama di sektor swastanya dalam investasi. Nah, sebagai tambahan, penurunan pada investasi mesin dan peralatan ini menjadi faktor utamanya. Sektor swasta bukan hanya terjadi di Singapura. Menurut catatan IMF, bahwa tahun 2015 mencatat beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, dan juga mengalami hal yang sama, yaitu penurunan tajam pada investasi swasta sejak krisis keuangan global. Pada slide ini kita lihat bahwa penyebab penurunan PMTB yang terjadi di Singapura juga khususnya terkait investasi mesin dan peralatan di sektor swasta ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama, adanya ketidakpastian ekonomi global berdasarkan penelitian Bernanke dan serta Dixit ya dan Pindik tahun 1994. Ketidakpastian ekonomi global cenderung mengurangi minat bisnis untuk berinvestasi. Nah, pada umumnya ya, investor pasti cenderung memilih investasi yang aman ya dengan adanya goncangan global. Ini menjadi penyebab juga bahwa adanya penurunan minat investasi oleh investor. Hal ini terjadi karena perusahaan lebih memilih menunda proyek modal ketika mereka tidak yakin dengan prospek profitabilitas di masa yang depan. Nah, pada grafik pertama menunjukkan hubungan antara Global Economic Uncertainty Index dan Real Private Manufacturing and Equipment Investment ya, di mana ketidakpastian yang meningkat sering bertepatan dengan penurunan investasi. Nah, hal ini sering terjadi juga terutama di 2023 hingga 2024 ini ya, banyak terjadi beberapa ketidakpastian global, terus adanya beberapa konflik antar negara ya. Nah, itu menyebabkan terjadinya penurunan dalam investasi karena para investor cenderung wait and see dalam melakukan investasi. Nah, yang kedua terkait kinerja sektor manufaktur yang kurang baik. Sektor manufaktur yang sedang melambat ya, adanya deindustrialisasi terutama karena peminat global yang lemah. Nah, ini mempengaruhi terjadinya berkurangnya investasi di sektor ini. Pada grafik kedua menunjukkan hubungan antara real private machine and equipment investment dan real manufacturing output dengan tren penurunan dalam kedua indikator sejak tahun 1993 hingga tahun 2014. Terus yang poin ketiga terkait penyebab faktor di penurunan PMTB di Singapura, yaitu pergeseran ke arah sektor jasa dalam perekonomian.
Perekonomian global termasuk di Singapura ini semakin beralih ya dari sektor jasa yang tumbuh lebih cepat dibandingkan manufakturnya. Pergeseran ini menyebabkan intensitas modal yang lebih rendah di sektor jasa dibandingkan manufaktur, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat investasi modal dalam machine and equipment secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ketiga faktor ini berkontribusi dalam berkurangnya investasi di sektor manufacturing and equipment yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Singapura. Selanjutnya kita akan melihat kasus yang terjadi juga di Jepang. Kenapa Jepang juga mengalami penurunan dalam PMTB-nya. Nah, slide ini kita menunjukkan ada penurunan investasi fisik yang terjadi di Jepang setelah tahun 1997, ditandai dengan penurunan tingkat pengembalian modal ya, rate of return on capital, dan tingkat investasi fisik. Berdasarkan data Cabinet Office Jepang, terlihat adanya tren penurunan signifikan dari tahun 1997 hingga tahun 2009, di mana tingkat investasi fisik turun di bawah 8%, yang lebih rendah dari tingkat penyusunan modal aset fisik ini. Setelah tahun 2001, tingkat investasi mulai pulih, namun masih belum mencapai level sebelumnya ya, tahun 1997. Ada beberapa faktor penyebab juga yang terjadi di Jepang kenapa penurunan terjadi di PMTB ini. Yang pertama, karena kecenderungan berinvestasi pada aset yang tak berwujud. Contohnya ya, pergeseran investasi ke aset yang terwujud seperti R&D menyebabkan penurunan investasi fisik, terutama di sektor jasa. Meskipun investasi R&D meningkat, tidak cukup untuk menutup kesenjangan dalam investasi fisik. Pada pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang PMTB ini. PMTB merupakan bentuk aset ya yang memiliki umur waktu 1 tahun. Sedangkan R&D ini bisa jadi tidak diukur oleh tercatat ya oleh PMTB. Nah, sehingga pergeseran investasi ke aset yang tak berwujud seperti R&D ini menyebabkan penurunan yang terjadi di Jepang. Selanjutnya ada faktor struktural yang terjadi di Jepang tentang tantangan demografis seperti populasi yang menua, terus dinamika pasar tenaga kerja, dan kendala infrastruktur menjadi hambatan bagi perusahaan untuk melakukan investasi besar dalam bentuk aset fisik. Terus selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang terjadi di Kanada, penurunan pembentuk modal tetap bruto sebagai presentasi dari PMTB di Kanada selama periode 2010 hingga 2019. Dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara OECD lainnya, berikut beberapa highlight poin yang terdapat di Kanada. Dari tahun 2010 hingga 2009, PMTB di Kanada ini turun secara signifikan dibandingkan negara Amerika Serikat dan negara OECD lainnya. Porsi investasi bisnis dan PMTB di Kanada lebih rendah pada periode 2016 sampai 2019 dibandingkan dengan periode sebelumnya, seperti pada tahun 1981. Dan investasi bisnis di sisi ini mencakup investasi oleh perusahaan swasta dan pemerintah, namun tidak termasuk investasi dari pemerintah pusat dan daerah. Investasi untuk tempat tinggal atau pengalian aset yang tidak diproduksi seperti tanah. Faktor-faktor penurunan yang terjadi di Kanada, yang pertama terkait dengan perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dan transformasi digital yang mempengaruhi pola investasi modal. Banyak bisnis kini beralih ke investasi dalam bentuk teknologi dan digital. Otomatisasi perangkat lunak mengurangi fokus pada belanja modal yang sifatnya tradisional. Faktor-faktor khusus lainnya seperti faktor industri ya. Antara tahun 2009 hingga 2014, investasi bisnis di Kanada naik karena kenaikan harga energi yang mendorong investasi lebih besar di sektor energi. Namun seperti alat, mesin, dan perlengkapan lainnya ya yang pasti akan menunjang sektor energi. Namun kinerja sektor energi semakin lama semakin menurun, terutama setelah tahun 2014 yang tidak mampu mengimbangi penurunan sektor-sektor lain. Dan ada beberapa faktor lainnya yang seperti terjadi di Kanada, seperti ternyata dengan suku bunga yang relatif tinggi, tarif pajak yang dibebankan oleh para perusahaan, terus demografi dan ketidakpastian politik menjadi penyebab juga dalam mempengaruhi belanja modal yang ada terjadi di Kanada. Dari dua grafik ini menunjukkan perubahan pembentuk modal tetap bruto dan GDP di Kanada, AS dan OECD dari tahun 1970 hingga 2019 menyoroti perbedaan pertumbuhan investasi dalam periode yang tersebut. Kita lihat ada yang pergeseran ya tadi terkait dari ke teknologi, terus bagaimana juga terkait
industri juga yang menurun ya, dari sektor yang sebelumnya banyak membutuhkan peralatan dan mesin di manufaktur sehingga maupun energi sehingga menurun, bergeser ke sektor industri yang seperti teknologi, R&D dan lainnya. Selanjutnya terkait penurunan PMTB yang terjadi di United Kingdom. Nah, slide ini kita akan melihat bahwa dari PDB di Inggris maupun di negara-negara G7 lainnya, yang pertama pada kuartal 2 tahun 2017, PMTB di Inggris hanya mencapai 16,5% dari total pengeluaran dalam perekonomian. Ini cukup kecil ya, karena kan kalau kita lihat termasuk di Indonesia itu kontribusinya di angka 25%-an. Nah, di Inggris ini pada tahun 2017 hanya mencapai 16,5. Nah, sebelum krisis keuangan, PMTB di Inggris sebenarnya pernah di angka 18% dari PDB, tetapi turun terus hingga kuartal 4 tahun 2009 di 14,8%. Ini cukup rendah sekali, paling rendah. Nah, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan PMTB di Inggris ini ya mengalami penurunan? Yang pertama kita lihat adanya dominasi di sektor jasa. Nah, perekonomian di Inggris didominasi oleh sektor jasa, tidak membutuhkan banyak modal ya, sebagaimana beberapa industri manufaktur perlu banyak sekali modal yang dikeluarkan seperti alat, mesin maupun beberapa kebutuhan lainnya ya, perlu banyak membutuhkan modal dibandingkan dengan sektor manufaktur ya yang butuh banyak modal sekali. Nah, struktur ekonomi ini berkontribusi pada rendahnya PMTB sebagai persentase dari PDB. Kalau kita lihat berarti melihat bahwa di Inggris sendiri juga seperti beberapa negara yang sebelumnya ada pergeseran sektor ya, dari sektor manufaktur yang padat modal ke sektor jasa yang tidak membutuhkan banyak modal sebagaimana sektor manufaktur. Terus selanjutnya terkait rendahnya investasi pemerintah. Investasi pemerintah di Inggris ini di sektor PMTB juga ya sangat rendah, hanya 2,4% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara G7 lainnya sebesar 3,5%. Rendahnya belanja pemerintah ini memperparah penurunan investasi dalam infrastruktur dan aset fisik lainnya. Dari grafik slide yang paling bawah juga ya, ini melihat tren PMTB di beberapa negara G7, ada Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris antara tahun 2005 hingga 2017 menunjukkan tren penurunan yang konsisten di Inggris. Ya, ini oke. Nah, ini beberapa pembahasan yang kita bahas berdasarkan beberapa literatur yang menyebabkan kenapa beberapa negara tersebut mengalami penurunan dalam PMTB. Maka kita simpulkan bahwa ada beberapa aspek. Yang pertama, adanya pergeseran sektor dari manufaktur ya, dari manufaktur ke jasa. Terus ada yang di luar kontrol negaranya tersebut seperti ketidakpastian global, terus adanya konflik politik ataukah perang ataukah seperti yang lainnya. Dan juga tadi adanya pergeseran juga ke R&D ya. Jadi R&D yang tidak perlu membutuhkan banyak modal sebagaimana sektor manufaktur. Mungkin pada pertemuan kali ini kita cukup sekian. Akan kita bahas lebih lanjut terkait kenapa PMTB negara-negara maju setelah mereka mendapat sebagai negara maju ini mengalami penurunan. Sekian akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa simak YouTube konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.